down, I know you got me, baby. 넌 나를 보며 마치 너 A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Pemirsa Berharap. Di sini saya akan membahas mengenai DNS server. Pembahasan kali ini ada beberapa materi. Yang pertama konsep master slave DNS server, yang kedua konfigurasi master DNS server, yang ketiga konfigurasi slave DNS server, yang keempat pengujian master slave DNS server, yang kelima konfigurasi permanen resolve pada Ubuntu client. Kita ke materi yang pertama. Saya ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai konsep master slave dan DNS server. Jadi kemarin saya membuat server satu, Debian-nya atau Debian servernya itu adalah bertipe master. Nah, apa itu sih tipe master? Nah, jadi master itu merupakan local DNS yang aktif, sedangkan slave merupakan local DNS yang backupnya itu. Jadi di sini saya akan membuat Ubuntu server atau Ubuntu banyak itu sebagai slip. Nah, jadi ketika si masternya itu mati, maka slip akan menggantikan si server 1 Debian sebagai local DNS-nya. Nah, di sini saya akan mempraktikkan konfigurasi master servernya. Lalu di sini kita bisa ketikkan cd/etc/bin/enter, lalu ketikkan nano met/conf/local. Di sini saya sudah masuk ke konfigurasi di master di video sebelumnya. Jadi di sini saya akan mentransfer file local DNS-nya itu ke slave-nya nanti. Jadi untuk mentransfer kita itu bisa mengetikkan di sini, bisa enter lalu tab di sini ketikkan. Kalau strip transfer seperti ini, lalu kita di sini kita bisa ketikkan IP dari sebelumnya. Karena ada di sini saya akan menjadikan foto sebagai size-nya, maka di sini saya akan ketikkan IP dari Ubuntu servernya, yaitu 10.10.10.3. lalu kita tambahkan tutup kurun lagi. Nah, ini di bawahnya juga yang di bagian sini kita tab, lalu kita ketikkan sama juga yang seperti tadi, atau strip transfer buka kurung IP dari Ubuntu servernya, lalu titik koma spasi kurung tutup kurung lagi titik koma, lalu kalau sudah kita Ctrl X Y lalu enter. Kita bisa mengecek apakah ada error atau tidak di konfigurasi yang sudah kita lakukan sebelumnya. Kita bisa menggunakan limsconf. Jika tidak ada output apapun, maka akan konfigurasi yang sudah kita lakukan itu berhasil. Lalu di sini saya akan mengkonfigurasi Debian bubutnya itu. Kita bisa masuk menggunakan nano db.bubut seperti ini yang sudah saya katakan sebelumnya. Kita mengganti konfigurasi sih, kita harus mengganti serial numbernya itu. Saya akan mengganti serial numbernya itu menjadi 6. Lalu kalian bisa ketikkan ns2 seperti ini, tab in terus step lagi tab A, sudah, lalu kita tambahkan ns2 lalu domainnya itu ubuntu.com. lalu di sini ketikkan ss2 tab in, masukkan IP-nya itu adalah IP server, karena Ubuntu servernya itu akan kita jadikan tipe itu save jadi 10.10.3. Kalau sudah kita Ctrl X Y lalu enter. Selanjutnya saya akan mengkonfigurasi sisi Debian 10-nya. Kita bisa masuk menggunakan yang sama, yaitu db nano 10. Kita ganti layar ini, lalu kita tambahkan ns2. Di sini kita menggunakan angka 3, lalu IP terakhir dari Ubuntu servernya adalah 3, lalu kita tab ns2, lalu domain kita bisa menggunakan angka 3, server adalah melalui 3. Bisa kita ini ptn kita tab lagi, kita ketikkan s2 lalu adalah ubuntu.com, dan lupa tambahkan titik dan di akhirnya. Kalau sudah kita Ctrl X Y lalu enter. Apakah ada konfigurasi yang salah atau tidak? Bisa menggunakan perintah nemet strip check sound bubut.com db bubut. Di sini saya masih terdapat beberapa kesalahan. Kita masuk ke nano db bubut. Di sini
ada bagian yang NS2 nya, seharusnya saya tidak meneruskan NS bukan, lalu kita Ctrl X ya, lalu enter, lalu kita cek lagi yang sudah apakah sudah benar atau belum, lalu kita cek juga menggunakan name check zone 10.10.10 addr.arpa spasi db 10. Nah benar, lalu kita bisa restart menggunakan sistem ctl restart pin 9. Setelah kita mentransfer file dari servernya, di sini saya akan menjadikan Ubuntu servernya itu sebagai slave. Nah untuk konfigurasinya kita bisa masuk ke materi selanjutnya. Nah masuk ke materi selanjutnya yaitu konfigurasi slave DNS server. Di sini saya sudah mendownload pin 9-nya terlebih dahulu, tetapi pastikan di sini si Ubuntu servernya itu bisa terhubung ke internetnya menggunakan ping Google.com. Nah kalian bisa lihat di sini sudah TTL, lalu kita bisa mencobanya yang sudo apt install pin 9 enter. Berhubung saya sudah mendownloadnya, maaf saya tidak di record, maka tampilannya seperti ini. Lalu di sini saya akan masuk ke pin 9-nya menggunakan cd/etc/bin. Kalau sudah, di sini saya akan ketikkan ls. Di sini banyak sekali file-file yang bisa digunakan sebagai template seperti pada video sebelumnya. Saya akan mengkonfigurasi yang lemot.conf local. Untuk mengkonfigurasi kita bisa ketikkan zone, lalu masukkan domainnya yaitu puput.com, lalu tutup, lalu buka kurung, enter. Kita ketikkan tipenya itu adalah slave, lalu titik koma, kita enter, titik koma lagi di file db puputnya, lalu tab lagi, lalu ketikkan IP-nya masternya yaitu 10.10.2, terus titik koma, lalu tutup kurung, titik koma lagi, terus kita ketikkan juga sama zone, petik puput.com, tipenya itu slave, dan itu ya. Kita sudah mengkonfigurasi si master dan juga slave-nya, lalu kita akan melakukan pengujian ke materi keempat yaitu pengujian master slave-nya. Saya akan mengujinya itu di hubungan untuk klien. Nah sebelumnya mengujinya kita harus mengkonfigurasi resolve-nya terlebih dahulu, nano/etc/resolve.conf enter, lalu kita scroll ke bawah. Di sini saya sudah mengkonfigurasi, jadi konfigurasinya name server, lalu IP dari masternya, dan juga di bawahnya adalah IP dari slave-nya. Lalu kalau sudah Ctrl S lalu enter. Kalau sudah kita bisa ketikkan di ns.puput.com untuk mengetahui yang menyala itu yang master atau yang slip. Kita bisa melihat di sini. Nah di sini terdapat 10.10.2, berarti yang menyala adalah yang master. Lalu bagaimana sih jika kita itu mau yang menyala adalah yang slave-nya? Kita tinggal caranya itu kita matikan saja si db servernya, kita matikan, lalu kalau sudah kita ketikkan lagi di ns.puput.com. Nah ini request timeout. Kita bisa menggunakan cara lain dengan add 10.10.10.3 lalu puput.com, lalu enter, lalu kita tambahkan puput.com. Di sini sudah benar ya, yaitu si dari Ubuntu servernya yaitu 10.10.3. lalu di sini saya akan mencoba menyalakan kembali yang masternya. Berarti kita harus menyalakan kembali si Debian servernya. Di sini saya sudah menyalakan kembali ya Debian servernya. Lalu di sini saya akan mencoba lagi tes di ns.puput.com. Nah sama ya, yang menyala yang itu 10.2. Kita materi yang terakhir yaitu tentang konfigurasi permanen resolve pada Ubuntu klien. Kita akan mengkonfigurasinya itu di router Debian. Kita ketikkan nano/etc/dhcp/dhcpd.conf. Lalu kita cari yang options domain name server. Nah di sini kita hapus, kita ganti menjadi IP master dan juga shift-nya itu dari 10.10.2 menjadi 10.10.3. lalu cari
Ctrl S Y lalu enter, lalu kita bisa meresetnya menggunakan perintah sistem restart iscdhcp, maksudnya sistem ctl restart iscdhcp script server. Kalau sudah, kita bisa ke Ubuntu, kalian ke sini lalu masukkan ke setting, kita disable dan enable kan, lalu kita ke sini lalu sudah bisa melihat IP dari master dan juga sleepnya. Kita bisa cancel, lalu kita ke terminal, kita coba ketikkan lalu di sini tanpa ns terus .com, di sini IP master ataupun sleepnya itu sudah hilang ya teman-teman.